Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Nopita Sri Rahayu, NIM 1717051251, mahasiswi dari program studi S1 Akuntansi. Adapun judul yang saya angkat yaitu pengaruh transparansi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah Buleleng, studi kasus UPTD BKD Sedahan Kabupaten Buleleng. Nah, sebelum saya melanjutkan presentasi ini, saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing satu saya yaitu Ibu Luh Gede Kusmadewi dan pembimbing dua saya yaitu Bapak Dr. Edi Sujane, dan yang terakhir yaitu penelaah saya Ibu Putu Riesti Masdiantini sudah bersedia membimbing saya dalam pengerjaan proposal ini. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang masalah, yaitu di mana pemerintah beberapa tahun belakangan ini sedang menggerakkan iklim investasi di Indonesia untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Usaha pemerintah tersebut antara lain dapat dilihat dari pemangkasan birokrasi, penegakan hukum, dan lain-lain. Nah, di tengah usaha pemerintah tersebut muncul banyak kasus di pasar modal Indonesia yang disebabkan oleh kurangnya transparansi dan membuat investor menjadi enggan untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Sebenarnya transparansi merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi dalam dunia investasi, karena transparansi berhubungan langsung dengan kepercayaan, di mana kepercayaan merupakan faktor yang sangat vital dalam dunia investasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur antara lainnya pengelolaan keuangan daerah serta pertanggungjawabannya. Pengaturan tersebut meliputi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dan laporan keuangan yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban yang tentunya harus diperiksa oleh Badan Keuangan Daerah atau BPK. Kualitas laporan keuangan suatu unit pemerintahan menyajikan informasi keuangan yang berguna untuk membuat keputusan ekonomi, politik, dan sosial. Keterandalan merupakan salah satu faktor penting dalam penyajian suatu informasi yang relevan. Informasi akan mempunyai manfaat jika disampaikan tepat waktu kepada para pemakainya untuk pengambilan keputusan. Nah, pengawasan keuangan daerah juga dapat mempengaruhi kualitas dari pelaporan keuangan daerah, walaupun mungkin tidak berpengaruh secara langsung, tetapi dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal akan membuat laporan keuangan dengan kualitas yang lebih dihendaki dalam perundang-undangan, yakni diantaranya yaitu laporan keuangan harus bersifat andal. Nah, proses pelaporan keuangan pemerintahan daerah, khususnya Badan Keuangan Daerah yang sudah ditetapkan. Pelaporan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Buleleng merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan saat melakukan pemeriksaan atau audit atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Nah, selama tahun 2014 sampai 2018, LKPD Kabupaten Buleleng khususnya di kantor UPTD Sedahan Kabupaten Buleleng mengalami masalah dalam kualitas pelaporan keuangannya. Jadi masih banyak laporan yang disusun oleh Badan Keuangan Daerah memiliki kesalahan sehingga ketika pelaksanaan pemeriksaan BPK selalu menemui banyak pertanyaan besar, baik itu dari redaksi isi dan konteks laporannya. Nah, berdasarkan uraian tersebut menarik untuk mengkaji tentang pengaruh transparansi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah Buleleng atau studi kasus di UPTD BKD Sedahan Kabupaten Buleleng. Materi selanjutnya yaitu identifikasi masalah penelitian. Jadi berdasarkan atas latar belakang masalah, maka poin permasalahan pada penelitian ini dapat diidentifikasi berupa yang pertama yaitu transparansi. Dalam hal ini sebagian besar diwujudkan dalam laporan keuangan. Nah, laporan keuangan dapat diketahui kinerja operasionalnya perusahaan dan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Laporan keuangan tersebut menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, dalam hal ini
Berarti laporan keuangan harus dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama investor. Oleh karena itu, laporan keuangan harus transparan, akurat, dan disampaikan tepat waktu. Yang kedua yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini tentang keuangan negara yang mengatur antara lainnya pengelolaan keuangan daerah serta pertanggungjawabannya. Nah, pengaturan tersebut meliputi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dan laporan keuangan yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban yang tentunya harus diperiksa oleh Badan Keuangan Daerah atau BPK. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keterandalan waktu penyampaian laporan keuangan. Jadi hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas, kepemilikan publik, dan reputasi kantor akuntan publik atau KAP berpengaruh signifikan terhadap keterandalan waktu penyampaian laporan keuangan. Nah, sedangkan leverage keuangan, ukuran perusahaan dan opini akuntan publik tidak signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Yang keempat yaitu hasil pemeriksaan BPK masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan saat melakukan pemeriksaan atau audit atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Yang kelima yaitu selama tahun 2014 sampai 2018, LKPD Kabupaten Buleleng khususnya di kantor UPTD Sedahan Kabupaten Buleleng mengalami masalah dalam kualitas pelaporan keuangan. Jadi masih banyak laporan yang disusun oleh Badan Keuangan Daerah memiliki kesalahan sehingga ketika pelaksanaan pemeriksaan BPK selalu menemui banyak pertanyaan besar baik itu dari redaksi isi dan konteks laporannya. Materi selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Nah, maka peneliti membatasi masalah yang hanya menganalisis dan mendeskripsikan seberapa besar pengaruh transparansi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah Buleleng. Studi kasus di UPTD BKD Sedahan Kabupaten Buleleng. Nah, adapun juga rumusan masalah yang sudah dipaparkan. Selanjutnya yaitu ada manfaat hasil penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya yang pertama yaitu bagi peneliti dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti tentang pengaruh transparansi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah Buleleng studi kasus di UPTD BKD Sedahan. Yang kedua yaitu bagi pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam hal penyajian laporan keuangan yang andal serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga yaitu bagi mahasiswa dan peneliti lainnya, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan referensi untuk peneliti lebih lanjut, terutama untuk mahasiswa yang hendak melakukan peneliti di tempat yang sejenis. Adapun kajian teori yang saya bahas yaitu mengenai transparansi, pengawasan keuangan, kualitas laporan keuangan daerah, serta grand teori. Yaitu grand teorinya teori keagenan atau agensi. Jadi teori agensi adalah hubungan yang muncul ketika satu pihak atau prinsipal memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain atau agen untuk melakukan pengambilan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain untuk melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan prinsipal. Materi selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, transparansi dan pengawasan keuangan, kedua hal tersebut masing-masing akan dapat mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah, di mana dalam PP nomor 71 tahun 2010 disebutkan bahwa kualitas pelaporan keuangan yang baik salah satunya adalah laporan keuangan tersebut harus bersifat andal. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Jadi penelitian ini menganalisis tentang pengaruh transparansi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Studi kasus UPTD BKD Sedahan Kabupaten Buleleng. Nah, penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif di mana penelitian ini menggunakan suatu instrumen dalam pengukuran dan mengelolanya secara statistik. Selanjutnya yaitu subjek penelitian atau populasi dan sampel. Jadi tempat atau lokasi penelitian ini dilakukan di pemerintah Kabupaten Buleleng, khususnya di Badan Keuangan Daerah BKD Kabupaten Buleleng yang terletak di 3 unit
pengelola tugas daerah atau UPTD, di mana UPTD tersebut menaungi wilayah yang pertama yaitu berkantor di Kecamatan Sawan, yang kedua di Kecamatan Sukesade, yang ketiga yaitu di Kecamatan Seririt. Selanjutnya, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai subbagian akuntansi atau penata usahaan keuangan pada BKD di Kabupaten Buleleng yang diketahui berjumlah 82 orang. Yang terakhir yaitu sampel dalam penelitian ini. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan pada SKPD. Jadi penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa staf atau pegawai subbagian akuntansi atau tata usaha keuangan merupakan pihak yang secara teknis terlibat langsung dalam pencatatan transaksi keuangan SKPD dan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Materi selanjutnya yaitu variabel dan definisi operasional variabel penelitian. Jadi jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang merupakan data yang berbentuk angka-angka. Selanjutnya ada sumber data, jadi didapat dari data primer. Data primer adalah data yang diperoleh sendiri oleh perorangan atau organisasi langsung melalui objeknya. Yang ketiga yaitu variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, diantaranya yaitu variabel dependent dan variabel independen. Yang terakhir yaitu definisi operasional yang saya bahas, yaitu pertama transparansi, kedua pengawasan keuangan daerah, dan yang terakhir yaitu kualitas laporan keuangan. Materi selanjutnya yaitu metode dan instrumen pengumpulan data. Kuesioner pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dikirim dan diambil sendiri oleh peneliti terhadap responden di subbagian akuntansi atau tata usaha keuangan pada SKPD. Yang kedua yaitu teknik yang digunakan untuk mengukur data interval pada kuesioner ini adalah dengan skala Likert 5 angka penilaian, yaitu skor atas jawaban kuesioner yang ditunjukkan. Yang terakhir yaitu pengujian instrumen pengumpulan data penelitian ini menggunakan dua jenis analisis. Yang pertama yaitu uji validitas, dilakukan untuk mengukur valid tidaknya pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner. Yang kedua yaitu uji reliabilitas, merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Metode selanjutnya yaitu metode dan teknik analisis data. Adapun analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi berganda, yaitu uji asumsi klasik. Jadi yang pertama, uji normalitas dilakukan dengan metode melihat nilai signifikan pada 0,05. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai variance, inflation faktor, dan nilai tolerance. Yang ketiga yaitu uji heteroskedasitas, dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari suatu pengamatan dan pengamatan yang lain. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Yang pertama, analisis regresi. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua yaitu uji parsial atau uji T, digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Yang terakhir yaitu uji F, digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Sekian materi pembahasan yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.